Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 082. Wirya menggeleng dengan cepat. Tidak. No, please tidak. Lo dan keluarga lo salah dan kami keluarganya juga sama salahnya, tapi yang berhak atas Zahwa sekarang adalah keluarganya, bukan lo. Biarkan Zahwa memulihkan keadaannya terlebih dahulu bersamaan dengan kami yang menebus dosa di masa lalu dengannya. Zahwa sekarang sudah menjadi tanggung jawab kami. Dia sudah memiliki keluarga. Bersusah payah Julian berusaha untuk berdiri. Pulang sekarang, Wirya. Kalian sedang sama-sama kacau. Mata pria itu kini tak lagi menyorot emosi kepada Wirya. Datangi adik gue setelah lo bisa memastikan tidak akan pernah memberikan kesakitan lagi di dalam hidupnya. Itu adalah kalimat terakhir Julian. Dia menepuk pundak Wirya 2 kali sebelum dia pergi dengan kaki yang terpincang-pincang. Masih mual, sayang. Zahwa yang bersandar dengan ujung kasur yang dinaikkan itu agar membuatnya bisa berbaring dengan lebih nyaman mengangguk pada Hanum yang duduk di sebelahnya. Tengah memandanginya khawatir sambil mengusap penuh perhatian rambutnya. Gimana dong ini? Kamu pasti lemas sekali kan? Dari tadi enggak ada makanan yang bisa masuk, dimuntahin terus, ucap Hanum luar biasa khawatir melihat wajah Zahwa yang begitu pucat, bahkan warna pink alami bibirnya saja menghilang menjadi memudar agak putih. Pusing, Bunda, adu Zahwa tanpa energi. Melihat Hanum yang begitu mengeluarkan aura keibuan dan nampak sangat mengasihinya, ada desakan dalam diri Zahwa untuk bersandar kepadanya, tidak lagi memendam apapun yang ia rasakan karena selama ini selalu menganggap dirinya bisa melakukan apa-apa sendirian karena selama ini selalu berperan sebagai kakak yang selalu diandalkan ketika di panti. Entah ini karena bawaan kehamilan sehingga membuatnya lebih ingin untuk dimanja atau memang karena Zahwa merasa bahagia saja sekarang sudah memiliki sosok ibu yang begitu ia impikan, menyayanginya. Ia kan pasti pusing dari tadi muntah terus, jawab Hanum menyetujui. Coba minum susu yang tadi sudah direkomendasikan dokter ya. Bunda bakalan bikinkan itu untuk kamu sekarang kalau kamu mau. Daripada tidak ada nutrisi apapun, kasihan kamu dan kandungan kamu, nak. Iya, Bunda, mau. Aku juga lapar kok, tapi aneh banget mencium bau makanan sedikit saja langsung pengen muntah. Bahkan buah juga begitu, sahut Zahwa agak frustrasi. Benar-benar merasa tak lagi berenergi karena dari tadi berulang-ulang kali berusaha keras untuk muntah. Ya sudah, Bunda buatkan dulu. Semoga bisa diterima tubuh kamu. Apa lo ini maunya cucu-cucu Grani kok rewel sekali. Kasihan ini mama kalian. Hanum menggerutu bercanda sambil mengusap perut Zahwa lalu beranjak untuk membuatkan susu yang tadi ia tawarkan. Papa mana Bunda? Kakak juga tadi katanya pengen membelikan aku buah tapi kok enggak balik-balik lagi, tanya Zahwa agak heran. Beruntungnya Hanum datang dengan membawa makanan dan juga buah-buahan, namun semua itu ditolak oleh perut Zahwa dan sekarang harapan terakhir ada pada susu khusus kehamilan yang sudah Hanum belikan juga. Segala saran dokter dengan sigap ia beli sendiri, tak ada yang membuat Zahwa jauh lebih bersyukur lagi mendapati keluarganya yang nyatanya menerima keadaannya dengan tangan terbuka tanpa sedikit pun menatapnya dengan sebelah mata. Papa kamu malu katanya, tadi kan abis nangis-nangis di hadapan kamu. Hanum mendekat dengan segelas susu di tangan. Terakhir Bunda lihat Papa menangis itu ketika dulu dia mengatakan ingin berusaha untuk melupakan pengkhianatan ibu kamu, namun sangat sulit untuk melakukan itu dan dia marah kepada dirinya sendiri yang tidak bisa semudah itu untuk melupakan. Papa sangat terpukul dan merasa bersalah sekarang, Zahwa. Kamu tadi bisa merasakannya sendiri kan? Tapi Papa malu juga menunjukkan kelemahannya begitu di hadapan kamu tadi, padahal katanya dia kemarin bilang ingin menjadi sosok ayah yang keren untuk kamu. Zahwa tersenyum tipis mendengar hal tersebut, merasa hatinya berangsur-angsur lebih tenang karena kehangatan yang ia terima dari keluarganya sendiri. Keluarga kandungnya.
Zahwa sekarang memiliki orang yang bisa ia panggil, Papa, dan Bunda, yang benar-benar menyayanginya tidak seperti ibu dan kakaknya dulu. Memikirkannya saja sudah membuat Zahwa tersenyum. Zahwa tidak akan kekurangan kasih sayang lagi. Nih, coba diminum dulu susunya. Mudah-mudahan enggak dimuntahin lagi. Zahwa mengangguk, membiarkan Hanum untuk menuntunnya meminum susu dari gelas itu. Awalnya Zahwa menahan napas ketika seteguk susu sudah ia telan, takut merasa muntah kembali, namun di beberapa detik selanjutnya, Zahwa tidak merasakan mual apapun yang tentu saja membuat dirinya dan Hanum langsung menghela napas lega. Langsung saja Zahwa menghabiskan susu itu dalam sekejap karena dia sungguhan merasa lapar sekarang. Bunda, aku mau pulang saja. Di sini enggak betah. Iya, nanti sore pulang kok. Sebentar lagi. Mulai sekarang, Zahwa tinggalnya dengan kita ya. Bunda akan bantu kamu mengawasi kehamilan kamu. Sekarang sudah ada kami yang akan memperhatikan kamu dengan sepenuhnya. Zahwa, kamu istirahat dulu ya nak. Tenangkan diri kamu. Semua kebutuhan kamu akan kami penuhi. Sekarang, Zahwa sudah punya papa dan bunda, belum lagi Kak Julian dan dua adik yang akan menyayangi kamu dengan sepenuhnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Ada kami yang siap menjadi tameng kamu. Zahwa terdiam. Tapi, Mas Wirya bagaimana? Zahwa ingin menanyakan hal tersebut namun lidahnya terlalu keluh untuk menyebut nama tersebut di antara keluarganya. Obrolan yang membawa-bawa nama Wirya masih terlalu sensitif untuk mereka. Selain karena tidak tahu harus menjawab apa, pintu yang perlahan terbuka. Membuat fokus mereka segera pecah. Lalu Zahwa dan Hanum kompak terkesiap ketika melihat Julian yang masuk dengan wajah babak belur juga langkah kaki yang terpincang-pincang. Astaga, nak, apa-apaan ini? Hanum langsung mendekat dan membantu memapah Julian untuk duduk di sofa. Enggak apa-apa, Bunda. Cuma melampiaskan sedikit emosi saja. Julian tersenyum tipis kepada Hanum lalu juga kepada Zahwa yang mematung menatapnya. Sorry, Dek. Kakak tidak apa-apa dan dia juga kalau itu yang kamu khawatirkan sekarang. Kamu berantem dengan si Wirya itu. Tanya Hanum menebak, seperti yang Zahwa lakukan di detik pertama dirinya melihat wajah sang kakak. Iya, kemauan aku dan Wirya sendiri kok Bunda. Enggak ada yang siapa memukul siapa. Kami yang menginginkan ini. Kalau Papa melihat bakalan kacau loh Julian. Emosinya masih belum stabil. Astaga, kamu ini. Hanum berdecak. Sekarang datangi dokter dulu buat membersihkan luka kamu itu terus langsung pulang saja. Daripada dimarahi Papa di sini, mending di rumah. Zahwa juga pulang nanti sore kok. Julian hanya mengangguk memilih menurut karena jika dirinya membantah, Julian yakin sekali Hanum akan mengomel sepanjang waktu. Dia mendekat pada Zahwa yang masih terpaku menatapnya. Maaf ya. Kakak tidak bisa menahan emosi, ujarnya mengusap kepala sang adik lalu pergi keluar karena melihat Zahwa yang nampak rapuh membuat emosinya kembali muncul. Sial, adiknya tidak pantas untuk menerima semua penderitaan ini. Zahwa hanya mampu terdiam melihat kepergian Julian. Mas Wirya, kesini. 8. Rumah yang banyak ditumbuhi tanaman itu sudah nampak familiar bagi Zahwa. Dia otomatis tersenyum kecil melihat Julian dan dua adiknya yang melambai penuh semangat di depan pintu. Nampak tidak sabar, menunggu-nunggu kedatangannya. Digandeng oleh Hanum, Zahwa dituntun masuk ke dalam sedang Jiandra memarkirkan mobil terlebih dahulu ke dalam garasi. Kakak tidak apa-apa. Kata Bunda sakit. Keponakan aku bagaimana? Deo yang berumur 10 tahun itu bertanya dengan begitu penasaran. Tidak ada lagi kecanggungan seperti kali pertama mereka bertemu. Kakak katanya adiknya kembar. Cewek apa cowok? Please, cewek ya kak. Gio maunya adek cewek. Di rumah nggak ada yang cewek selain Bunda. Gio?
Bocah gembul berumur 3 tahun itu menarik-menarik tangan Zahwa menuntut jawaban. Zahwa terkekeh pelan. Belum tahu ya Gio cewek atau cowok. Gio doakan saja ya, jawabnya selalu merasa senang melihat keramaian yang terjadi akibat tingkah anak-anak. Kakak Zahwanya baru datang loh ini, sudah ditanya-tanya saja. Kakaknya istirahat dulu ya, baru besok main-main dengan kalian. Deo dan Gio mengangguk patuh. Mereka semua nampak mengantarkan Zahwa menuju sebuah kamar yang ada di lantai 1 saja karena meminimalisir untuk naik turun tangga. Di hari pertama kamu datang ke sini, Bunda bersemangat sekali menyiapkan kamar untuk kamu, bahkan Deo dan Gio juga membantu menghiasnya. Iya kan? Julian memberitahu. Ini Gio yang taruh mainan di sini. Biar adik-adiknya bisa main, ucap bocah itu dengan bangga menunjuk mainan mobil-mobilan yang ada di atas nakas samping kasur. Astaga! Makasih banyak ya Bunda, Deo dan Gio, sama kakak juga, ucap Zahwa merasa terharu ketika menatap sekeliling ruangan. Kamar yang begitu luas ia tempati dengan perabotan lengkap, bahkan juga satu set komputer di ujung ruangan dekat jendela, belum lagi juga meja rias yang sudah penuh akan peralatan make up, juga rak buku 3 tingkat yang berisi berbagai macam bacaan. Kamu suka kamarnya, Nak? Giandra yang baru saja masuk ke kamar bertanya demikian. Suka banget, Pak. Kamarnya luas sekali, ucap Zahwa merasa bahagia luar biasa. Di panti dan juga dulu di rumah keluarga angkatnya, Zahwa sama sekali tidak pernah mendapatkan kamar luas yang terasa sehidup ini. Makasih banyak ya Pak. Apapun yang kamu mau bilang saja ya. Mulai sekarang keperluan kamu akan Papa penuhi. Kalau Zahwa mau membeli sesuatu akan langsung Papa belikan. Jangan pernah sungkan untuk memberitahu ya. Betul, sama kakak juga. Kalau mau makan sesuatu, entar kakak bakalan langsung tancap gas membelikan. Di sini banyak restoran enak tahu. Bunda juga deh. Bakalan bantu Zahwa juga menjaga si kembar. Deo juga. Entar ajak main adek kembar. Gio juga mau ajak main. Hati Zahwa terasa penuh, luar biasa penuhnya akan perasaan bahagia melihat wajah-wajah di hadapannya yang dipenuhi senyum tulus. Ingin menangis saja merasakan limpahan kasih sayang yang tiba-tiba saja begitu banyak diberikan untuknya. Dan sore itu, kamar dipenuhi gelak tawa mereka yang bercerita proses menghias kamar di mana semua keluarganya berdebat hanya karena pemilihan warna cat dinding yang ujung-ujungnya dipilih warna putih karena lebih netral. Juga tentang keributan lainnya tentang tata posisi perabotan hanya karena mereka terlalu senang Zahwa akan tinggal bersama mereka. Hari itu, Zahwa merasa bahagia. Kebahagiaan yang terasa berbeda karena sekarang dengan bangga bisa mengatakan bahwa dirinya mempunyai keluarga yang lengkap. Sekali lagi, keluarga yang menyayanginya. Wak Haka. Tengah malam hampir menyambut di kediaman keluarga di Arjuna. Iya, Zahwa baru mengetahui nama belakang keluarganya itu tadi. Nama yang mungkin saja akan dirinya sandang sebagai identitas dirinya sebenar-benarnya sebentar lagi. Setelah tadi mengobrol dengan begitu hangatnya bersama keluarganya bahkan sampai hampir saja melupakan makan malam saking serunya, kini Zahwa sendirian karena semua orang perlu untuk istirahat, bukan? Bahkan kedua adiknya tadi sampai tertidur di sisinya, menolak untuk tidur di kamar mereka sendiri karena terlampau denang dengan kehadiran Zahwa sebagai bagian baru di keluarga. Zahwa sebenarnya juga tidak keberatan jika mereka tidur di kamarnya, namun Hanum tidak mengizinkan karena katanya Zahwa perlu waktu sendiri untuk membiasakan diri dengan kamar yang pasti masih begitu asing baginya ini. Benar saja, saking terasa begitu barunya sampai-sampai masih membuat Zahwa belum mengantuk dibuatnya padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mungkin karena masih merasa asing atau memang karena sudah tertinggal sendiri saja, otak Zahwa jadi tidak memiliki distraksi. Pikirannya jadi mudah berselancar untuk kemana-mana.
Dan tentu saja, pusat utamanya adalah ada pada Wirya dan juga hubungan mereka. Sekarang, mereka bagaimana? Hubungan mereka nasibnya bagaimana? Zahwa baru saja merasakan hangatnya sebuah keluarga dan dirinya masih terlalu sungkan untuk membawa-bawa nama Wirya ke dalam pembicaraan. Teringat kemarahan Jiandra kemarin, Zahwa makin ragu untuk mengajak bicara beliau tentang hubungannya dengan Wirya dibuatnya. Tapi, Zahwa perlu kepastian. Kalau keadaan sekarang berbalik bagaimana? Kalau keluarganya tidak bisa memaafkan bagaimana? Apa jadinya kalau keluarganya yang menjadi tidak memberikan restu kepada hubungan mereka? Ironis sekali, sungguh. Apakah harus sebegini banyaknya ujian yang Zahwa dan Wirya hadapi? Tapi rasa-rasanya tidak mungkin bukan kalau keluarganya menghalang-halangi hubungannya dengan Wirya. Karena, bagaimana dengan anaknya? Apa mereka tega membiarkan anak yang dikandungnya tidak memiliki seorang ayah? Iya, kan? Tidak mungkin, bukan? Zahwa menghela napas kasar, mendadak merasa sesak karena pertanyaannya itu sama sekali tidak bisa dirinya jawab sehingga membuatnya memilih beranjak menuju pintu di samping jendela yang berhubungan langsung dengan halaman belakang rumah yang dijadikan taman kecil nan asri oleh Hanum yang tadi dia bercerita terlalu mencintai tanaman bahkan rela mengeluarkan uang puluhan juta hanya agar tanaman hias tumbuh asri di area halaman rumah keluarganya yang begitu luas. Zahwa memilih duduk di kursi teras lalu menatap langit yang selalu nampak cerah ia lihat setiap hari. Kerlap-kerlip bintang selalu nampak jelas di langit Bali. Belum lagi berbagai lampu kekuningan yang ada di setiap sudut taman nampak begitu menenangkan dan memanjakan mata. Sepertinya, besok-besok Zahwa akan sangat betah menyendiri di tempat ini. Kembali lagi, pikiran Zahwa tidak bisa ia kendalikan untuk tidak memikirkan Wirya apalagi tadi pria itu datang namun sama sekali tidak masuk ke dalam ruang rawat inapnya yang kemungkinan besar karena dilarang Jiandra atau juga Julian. Belum lagi tadi, melihat wajah Julian yang babak belur, Zahwa jadi membayangkan keadaan Wirya sendiri. Diam-diam menahan rasa khawatir begini benar-benar terasa tidak nyaman. Sejak tadi Zahwa terus-terusan bersama keluarganya sehingga tidak ada waktu sendirian untuk menghubungi Wirya dan sekarang ketika sendiri, Zahwa mencoba memberanikan diri menghubungi pria itu yang bahkan dengan begitu pengertiannya tidak menghubunginya sama sekali. Baru saja dering pertama berbunyi, panggilan langsung tersambung begitu saja seolah Wirya sejak tadi sedang mengawasi handphonenya sendiri. Keheningan tiba-tiba saja melanda dan Zahwa mendadak membeku otaknya dalam sejenak. Tidak tahu harus mengatakan apa karena lagi-lagi merahasiakan sesuatu yang begitu penting kepada Wirya walaupun niatnya memang akan menceritakan meskipun pada akhirnya terlambat. Kenapa diam saja? Ucapan itu membuat Zahwa refleks meremas ujung baju piyamanya. Mas Wirya. Zahwa memanggil dengan suara yang lirih. Aku tidak menerima permintaan maaf di sini. Seakan bisa membaca pikirannya, Wirya langsung memotong begitu saja apa yang hendak Zahwa sampaikan. Aku sudah bilang berhenti untuk meminta maaf, bukan? Tidak perlu. Kalau kamu berpikirnya aku marah karena kamu tidak bercerita tentang keluargamu, jawabannya adalah tidak. Aku tidak marah sama sekali, hanya terlalu kaget saja. Jangan khawatir, sayang. Mas enggak marah kok. Bibir Zahwa mengerucut ke bawah mendengar betapa lembutnya suara Wirya sekarang. Keadaan Mas Wirya sekarang bagaimana? Sakit-sakitan gak badannya? Lebam-lebam ya pasti wajahnya. Zahwa bertanya begitu sedih. Sakit dan lebam sedikit saja. Bohong? Tuduh Zahwa langsung. Merasa kesal akan Wirya yang pastilah tidak ingin membuatnya semakin sedih sehingga menjawab begitu. Ngapain bohong? Memang yang sebegini sakitnya sedikit saja, enggak ada apa-apanya buat aku. Lagian, aku juga pantas untuk menerimanya. Jangan marahi kakak kamu ya. Dia bukannya memukul aku sendirian tapi kakakmu itu juga meminta dipukuli karena merasa bersalah dengan kamu.
Zahwa menjadi terdiam ketika mengetahui hal tersebut. Keluargamu orang yang baik, sayang. Aku tahu sendiri karena sudah mengenal mereka dari lama. Aku dulu tidak pernah percaya akan teori kalau dunia itu sempit, namun ternyata benar adanya, dan sejujurnya aku merasa bahagia kamu sekarang ada di keluarga yang tepat. Kamu tidak sendirian lagi, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang lagi. Kamu jadi bisa memiliki lebih banyak orang yang bisa diandalkan.